wabarakatuh. Saya Hidayatul Haya, Ketua Kelompok 2 MK Psikologi Konseling. Kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami. So, enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anina Rodatul Adaha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tahap perkembangan psikologi konseling. Perkembangan psikologi konseling itu sendiri ada suatu layanan yang dirancang dengan memfokuskan pada kebutuhan, kekuatan, kelemahan, isu, minat yang terkait dengan perkembangan peserta didik dan merupakan suatu bagian integral dari keseluruhan program pendidikan. Perkembangan psikologi konseling ini lebih mengutamakan kebutuhan positif peserta didik daripada pada orientasi penanganan krisis, yang dimana aspek positif tersebut terdiri dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, dan terkait dengan pengembangan pribadi peserta didik sebagai makhluk yang berdimensi psikis, sosial, biologis, dan spiritual. Dan di sini dalam implementasinya melibatkan guru, orang tua siswa, kepala sekolah, dan stakeholder sekolah lainnya, dan murid itu sendiri, yang disebut sebagai suatu tim bimbingan konseling. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Fitri Aisopia akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan psikologi konseling. Nah, yang pertama ada tahap awal. Nah, tahap awal ini sangat penting sekali dalam proses konseling. Karena kenapa? Karena di sini membangun hubungan yang baik antara si konselor dan dengan si klien tersebut. Nah, di sini konselor pun mempunyai teknik attending, di mana teknik ini dilakukan oleh konselor supaya si klien mau terbuka terhadap permasalahannya, dan si konselor pun mudah untuk memecahkan masalah si klien tersebut. Nah, di sini konselor pun menjelaskan proses konseling, yaitu di sini ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini sangat penting sekali dalam proses konseling. Karena kenapa? Karena di sini menjaga rahasia si klien. Di sini kita harus bisa menjelaskan kepada si konseling bahwa kita di sini ada azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini penting sekali dalam proses konseling. Nah, selanjutnya ada tahap inti. Nah, tahap inti ini di mana si konselor mengeksplorasi dan menjelajahi tentang permasalahan yang dihadapi oleh si klien tersebut, dan di mana si klien mampu lebih perspektif dan memilih alternatif yang baru terhadap permasalahan yang dimilikinya tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baiklah, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya, Cuk Fitri Aya Sofia. Di sini saya membahas tentang tahapan akhir. Jadi, pada tahapan akhir ini sangat-sangat penting dalam tiap-tiap pertahapnya. Karena kenapa? Karena pada tahapan akhir ini kita melihat hasil ataupun kesimpulan yang klien ingin ambil, seperti itu. Ingin klien simpulkan itu seperti apa? Seperti itu. Jadi pada tahapan akhir ini ada 3 item, yang mana diantaranya itu yang pertama ada analisa, yang kedua ada sintesis, yang ketiga ada diagnosa. Nah, ketiga item ini memiliki arti ataupun pembahasannya masing-masing, seperti itu. Tiap-tiap item itu berbeda. Jadi, yang pertama itu ada analisa. Nah, analisa di sini disebut dengan analisa itu seperti kumpulan-kumpulan data yang sudah kita dapati, seperti itu. Seorang konselor dapati, baik itu data ataupun keterangan tadi yang sudah konselor dapati. Kemudian dari semua kumpulan-kumpulan data itu kita analisa, kita cek bagaimana keadaan diri si kliennya, seperti itu. Yang kedua itu ada sintesis tadi. Nah, dari sintesis di sini
kita melihat bahwasannya adanya kelebihan ataupun kekurangan yang terkait dengan data ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepada kita seperti itu. Nah, jadi dari kelebihan dan kekurangan tersebut kita pertimbangkan bagaimana apakah si diri klien ini betul-betul bisa kita ajak kerjasamanya nantinya atau seperti apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada diagnosa. Nah, diagnosa ini yang perlu kita lihat sekali ya, karena kenapa? Diagnosa ini kita menetapkan sebuah keputusan yang mana perlu digarisbawahi ya, keputusan itu tetap ada pada diri klien kita, karena konselor hanya memberikan memberikan pandangan bahwa ini, seperti itu, akan tetapi kesimpulan ataupun jalan yang ingin diambil itu tetap ada pada diri si klien kita, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahapan akhir ini juga ada yang namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini bisa kita contohkan seperti ini. Misalnya, tingkat kecemasan pada diri klien itu sangat tinggi. Nah, tingkat kecemasan ini sangat tinggi. Kita lihat dulu, kenapa adanya tingkat kecemasan yang terlalu tinggi pada diri klien seperti itu. Kita mengkaji bahwasannya, tingkat kecemasan ini terjadi karena si klien kita ini kurang percaya diri, atau klien kita ini sangat-sangat adanya kecemasan karena pembulian, seperti itu. Itu perlu kita pertimbangkan seperti itu. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada tahapan-tahapan dalam psikologi konseling. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasannya dalam psikologi konseling ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Nah, apa sih tujuan daripada tahapan-tahapan tersebut? Dalam psikologi konseling, tujuan khususnya adalah untuk mengkaji secara sistematis, logis, dan objektif terhadap variabel-variabel yang ada dalam konseling. Nah, apa aja sih variabel-variabel dalam konseling? Nah, baik, di sini yang pertama variabel dalam konseling itu yaitu hakikat konseling, tujuan, prinsip, serta azas-azas dalam konseling. Nah, yang kedua yaitu karakteristik dan kompetensi profesional si konselor tersebut. Nah, yang ketiga karakteristik daripada si konseli serta masalah-masalahnya. Yang keempat tentang pengembangan daripada psikologi konseli dalam proses berlangsungnya konseling tersebut. Nah, setelah itu ada hambatan-hambatan yang terjadi selama proses konseling. Dan juga yang termasuk variabel adalah bagaimana pengembangan dalam teori-teori psikologis yang diterapkan dalam konseling serta konseling dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, itu beberapa variabel-variabel yang bisa kita kaji dengan adanya psikologi konseling tersebut. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Fungsi tahapan-tahapan dari psikologi konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di sini bertujuan agar peserta didik dapat memahami dirinya dan lingkungannya sehingga dia mampu ataupun mudah dalam mengembangkan potensi yang dia miliki secara optimal. Kemudian yang kedua ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas di sini agar mempermudah kita seorang konselor, mempermudah peserta didik dalam hal perkembangan dan pertumbuhan yang dia miliki sesuai dengan keadaan si peserta didik tersebut. Kemudian ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi di sini adalah peserta didik dapat mampu beradaptasi ataupun menyesuaikan diri dengan pendidikan yang baru, tidak lagi dengan yang melatar belakangi pendidikan yang dulu. Kemudian ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian di sini yaitu bertujuan agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga menciptakan keadaan yang kondusif. Kemudian ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran di sini bertujuan untuk agar peserta didik mampu dalam hal mengembangkan bakat minatnya dalam hal
mengembangkan bakat minatnya melalui ekstrakurikuler. Jadi kita seorang konselor tugasnya menyalurkan peserta didik. Misalnya peserta didik tersebut dia mahir dalam hal IPA, jadi kita menyalurkan ataupun mengikut sertakan dia dalam perlombaan-perlombaan seperti itu, dan dengan itu kita mudah dalam menentukan karir dia ke depan. Kemudian ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan di sini adalah mencegah peserta didik agar tidak terjadi permasalahan pada dirinya. Jadi di sini sebelum terjadinya permasalahan, kita tugas seorang konselor mencegah. Karena dengan timbulnya masalah, dengan adanya masalah kepada konselor, timbullah fungsi dari penyembuhan. Fungsi penyembuhan di sini hanya dikhususkan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan, seperti misalnya masalah sosial, masalah individu ataupun pribadi, ataupun masalah belajarnya. Jadi tugas di sini seorang konselor itu memberi konseling ataupun perannya sebagai motivator dan lain. Kemudian ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini yaitu bertujuan untuk memperbaiki peserta didik ke dalam hal yang lebih baik itu dari hal sikap, perasaan, pemikiran dan lain-lain, agar tidak terjadi suatu permasalahan. Sekian itu pembahasan yaitu tentang fungsi-fungsi tahapan didik psikologi konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Perannya sebagai motivator dan lain. Kemudian ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini yaitu bertujuan untuk memperbaiki peserta didik ke dalam hal yang lebih baik itu dari hal sikap, perasaan, pemikiran dan lain-lain, agar tidak terjadi suatu permasalahan. Sekian itu pembahasan yaitu tentang fungsi-fungsi tahapan didik psikologi konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Nurul Hasanah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai manfaat tahap perkembangan psikologi konseling. Nah, di sini ada 4 poin yang saya akan bahas. Poin yang pertama yaitu sebagai pengajar, psikologi sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui karakteristik peserta didik, sehingga dengan kita mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, kita dapat menyesuaikan metode belajar apa yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian kita juga dapat bersiap-siap untuk mengetahui ataupun menyesuaikan perkembangan mereka di setiap pertambahan usia mereka. Kemudian poin yang kedua adalah dimana dengan kita mengetahui karakteristik mereka, permasalahan mereka, kita dapat memberikan respon yang tepat terhadap masalahnya. Contohnya saja seperti ini. Ketika seorang peserta didik mengalami masalah dalam kesulitan belajar, kita dapat memahami bahwasanya mereka sedang mengalami masalah belajar, dan kemudian kita dapat memberikan bantuan kepada mereka dengan memberikan layanan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah psikologi konseling ini juga dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri, untuk membantu seorang konselor maupun guru BK dalam memahami dirinya. Kemudian poin yang keempat yaitu untuk dapat membantu orang tua maupun masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti ini, ketika seorang peserta didik sudah menginjak masa dewasa dan mereka sudah melalui masa-masa balik ataupun masa pubertas mereka otomatis sudah memiliki tanggung jawab baru yang seharusnya mereka laksanakan seperti itu. Contohnya seperti ini, ketika mereka sudah balik, otomatis mereka memiliki tugas baru seperti contohnya ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima, ini juga bermanfaat bagi mereka sendiri ketika mereka mengetahui
fase-fase perkembangan mereka juga dapat lebih mudah untuk melalui fase mereka untuk menuju dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman sekalian, dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan di mana dalam tahapan-tahapan yang ada pada psikologi konseling ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, serta tahap akhir. Nah, tahap awal adalah di mana si klien dan konselor saling memahami. Yang kedua, tahap inti di mana tahap penyelesaian permasalahan, mengaji, dan sebagainya. Nah, tahap 3 yaitu tahap akhir, si konselor meninjau keefektivitasan daripada program yang sudah dilakukan oleh klien tersebut. Nah, juga ada tujuan, juga ada manfaat. Mohon teman-teman scroll kembali agar apa yang kami katakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada mahasiswa konseling dan untuk masyarakat umum. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi dari makalah kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran ila ihtimamikum. I hope you enjoy this video. Bye. See you next time.